Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sobat Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu keistimewaan bulan suci Ramadan yaitu bulan diturunkannya Al-Quran yang sering kita dengar dengan sebutan nuzulul Quran. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Sobat Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bagaimana sejarah turunnya Al-Quran. Ketika Rasulullah SAW usia 40 tahun, beliau mulai cemas melihat masyarakat Mekah. Orang-orang Quraisy di kala itu disebut zaman jahiliyah. Karena kenapa? Karena mereka menyembah berhala, merusak akidah tauhid Nabi Ibrahim, dan banyak kemaksiatan dan ketidakadilan. Maka Nabi sangat cemas dan Nabi pergi ke atas Gua Hiro, melakukan perenungan, berpikir, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam 17 Ramadan, turunlah Jibril dalam berbentuk pemuda yang gagah. Lalu beliau memeluk Rasulullah SAW dan berkata, "Iqra, bacalah." Nabi SAW menjawab, "Ma ana qorin, aku tidak bisa membaca ya Jibril." Lalu malaikat Jibril memeluk Nabi SAW dengan kuat, kemudian melepaskannya dan berkata lagi, "Iqra, bacalah." Nabi SAW menjawab, "Ma ana qori'in, aku tidak bisa menjawab ya Jibril." Untuk ketiga kalinya, Jibril memeluk beliau hingga terasa berat, lalu melepaskannya dan membacakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Setelah menerima wahyu pertama Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1-5, Rasulullah SAW lalu kembali ke rumah. Beliau menceritakan kejadian ini, lalu Khadijah istri beliau, begitu Nabi menceritakan, Khadijah lalu percaya, manusia pertama, golongan pertama yang beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad SAW, Siti Khadijah. Lalu Siti Khadijah meyakini sepenuh hati bahwa Muhammad sebagai nabi akhir zaman. Sobat Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nabi itu ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Namun hal ini tidak bisa dikatakan beliau itu bodoh. Banyak anak kecil yang belum bisa membaca, belum bisa menulis, tetapi mereka cerdas, pandai berbicara, cepat memahami, dan memiliki kemampuan ketika mereka dituntun. Demikian pula Rasulullah SAW, walaupun tidak bisa membaca dan menulis, beliau adalah sosok yang sangat cerdas. Ketika Rasulullah SAW mulai menyampaikan wahyu kepada masyarakat, orang-orang Quraisy terkejut dan marah. Mereka tidak mau menerima ajaran tauhid. Lalu mereka mulai memfitnah Rasulullah SAW dengan berkata, Muhammad itu orang gila, ia tukang sihir, Al-Quran itu karangan sendiri, Muhammad belajar dari orang lain. Fitnah ini disebarkan agar orang-orang tidak mau mendengar Al-Quran. Namun tanpa mereka sadari, fitnah itu runtuh oleh pengakuan mereka sendiri. Orang-orang Quraisy tahu bahwa Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Nabi Muhammad SAW tidak bisa menulis. Beliau tidak pernah belajar sastra, belajar syair, atau kitab-kitab sebelumnya. Bahkan mereka sering berkata, Muhammad itu ummi, tidak pandai membaca dan menulis.
Lalu timbullah pertanyaan besar di antara mereka, bagaimana mungkin orang yang tidak bisa membaca dan menulis membawa Al-Quran yang bahasanya begitu indah dan isinya begitu dalam. Mereka bingung karena ya jika disebut orang gila, perkataannya sangat teratur. Jika disebut penyair, Al-Quran bukan syair. Jika disebut pendusta, hidup Muhammad SAW sejak kecil selalu jujur. Akhirnya mereka berkata sendiri, ini bukan perkataan manusia biasa. Namun karena kesombongan, mereka tetap menolak kebenaran. Allah membantah fitnah mereka. Allah menurunkan ayat untuk membela Rasulullah SAW dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat 2. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dengan nikmat Tuhanmu, engkau Muhammad bukan orang gila. Dan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 48, yang artinya engkau tidak pernah membaca satu kitab pun sebelumnya dan tidak pernah menulis dengan tangan kananmu. Salah satu hikmah Rasulullah SAW tidak bisa membaca dan menulis adalah untuk menghindarkan fitnah bahwa Al-Quran merupakan karya Nabi Muhammad SAW. Hal ini justru menjadi bukti kuat bahwa Al-Quran benar-benar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buatan manusia. Bahkan orang-orang memfitnah pun akhirnya terbantahkan sendiri, karena tidak mungkin seseorang yang tidak bisa membaca dan menulis mampu membuat kitab yang begitu agung, indah bahasanya, dan penuh petunjuk seperti Al-Quran. Kemudian Al-Quran dijaga dan dibukukan secara resmi pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, sehingga keasliannya terpelihara sampai hari ini. Dengan demikian, ketidakmampuan Rasulullah SAW dalam membaca dan menulis justru menjadi hikmah dan bukti kebenaran risalah Islam. Sobat Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga puasa kita di tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahumma fiqil qawmi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.